Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Fisikom. Di sini kami mengambil judul gradient filtering, di mana kami beranggotakan saya sendiri Hurayatul Akif, kemudian Sylvia Roza, Yayang Hafifah, dan Taid Adisa Fitri. Adapun table of content kami di sini ada pengertian, paper, tools, pengujian, hasil pengujian, dan kesimpulan. Nah, adapun selanjutnya yaitu pengertian. Nah, di proyek kami ini sendiri, metode deteksi tepi yang digunakan menggunakan gradien yang merupakan konsep matematis yang dikenal sebagai turunan pertama. Dengan konsep ini berfungsi untuk mendeteksi tepi. Pendeteksian tepi itu sendiri merupakan tahapan untuk melingkupi informasi di dalam citra. Di sini ada pun pengertian dari gradient filtering itu sendiri, yaitu konsep matematis yang merupakan fungsi untuk mendeteksi tepi. Secara matematis, gradient merupakan turunan pertama yang dihitung sebagai akar pangkat dari jumlah kuadrat dari dua derivatif yaitu X dan Y, dan dinotasikan sebagai persamaan satu. Nah, berikut ini adalah rumusnya. Gradient filtering merupakan salah satu metode untuk melakukan deteksi tepi melalui perhitungan gradien arah X dan Y. Nantinya, gradient filtering ini dilakukan pengujian pada setiap jenis deteksi tepi seperti Prewitt dan Sobel. Gradient filtering merupakan termasuk ke dalam edge detection. Gradient filtering merupakan metode filtering untuk melakukan fungsi pendeteksian tepi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan konsep matematis untuk melakukan fungsi pendeteksian tepi. Cara kerja dari metode gradien terdiri dari gradien horizontal, yaitu arah X, dan vertikal, yaitu Y. Dalam melakukan pendeteksian tersebut, dapat digunakan beberapa operator, di antaranya Prewitt dan Sobel. Apa itu deteksi tepi gradien? Operasi deteksi tepi pada dasarnya adalah operasi untuk mendeteksi perubahan lokal yang signifikan dalam tingkat intensitas gambar. Perubahan tingkat intensitas diukur dengan gradien gambar. Bagaimana mendeteksi tepi dengan filter gradien? Tepi vertikal dapat dideteksi dengan menggunakan operator gradien horizontal, diikuti dengan operasi ambang batas untuk mendeteksi nilai ekstrim gradien. Bagaimana gradien gambar berguna untuk deteksi tepi? Setelah gambar gradien dihitung, piksel dengan nilai gradien besar menjadi piksel tepi. Kemudian piksel dengan nilai gradien terbesar dalam arah gradien menjadi piksel tepi. Dan tepi dapat dilacak dalam arah tegak lurus terhadap arah gradien. Selanjutnya paper yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya terdapat beberapa paper. Untuk paper yang pertama berjudul Deteksi Objek Menggunakan Edge Histogram of Oriented Gradient yang diterbitkan pada tahun 2014. Nah, dalam paper ini membahas masalah deteksi objek dengan fitur gradient yang diusulkan, yaitu Edge Histogram of Oriented Gradient. Selain itu, paper ini juga mengusulkan metode ekstraksi fitur baru yang mengekstraksi informasi struktural berdasarkan pada pusat gravitasi sebagai pelengkap histogram gradient tradisional. Nah, hasil eksperimen pada paper ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan secara signifikan meningkatkan akurasi deteksi dan kecepatan konvergensi dibandingkan dengan fitur HOG yang tradisional. Nah, kemudian untuk paper yang kedua berjudul Algoritma Deteksi Tepi Multigradient Berskala untuk Deteksi Gambar Inframerah yang diterbitkan pada tahun 2017. Nah, pada paper ini menerapkan tepi multigradien berskala algoritma deteksi ke gambar. Kemudian diinvestigasi dengan inframerah untuk ekstrak tepi target. Nah, kemudian menggunakan 8 deteksi orientasi template untuk memproses gambar asli yang dapat mengurangi kekurangan detail tepi dan meningkatkan akurasi ekstraksi tepi.
Nah, selanjutnya paper ketiga berjudul Deteksi Tepi Gambar Berdasarkan Gradien yang diterbitkan pada tahun 2016. Nah, dalam paper ini membahas masalah gambar berbasis gradien deteksi tepi. Beberapa algoritma diuji sebagai hasil dari gambar biner yang dihasilkan yang mewakili objek dan latar belakangnya yang kemudian membantu menafsirkan konten gambar yang dipertimbangkan. Kemudian next ada tools. Adapun tools yang digunakan pada proyek ini ialah pertama ada MATLAB yaitu sebagai IDE text editor dalam menjalankan program gradient filtering. Kemudian tools lain seperti C++ dan Google Colab juga sebagai text editor untuk menjalankan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini merupakan codingan mengenai gradient filtering yang dijalankan menggunakan Google Colab. Jadi dapat dilihat pada sel pertama yaitu dilakukan import subproses untuk dapat dijalankan pada Google Colab. Selanjutnya pada sel kedua dilakukan import library NumPy dan library CV2 dengan ukuran yang digunakan 10,10. Kemudian pada sel yang ketiga dilakukan input gambar yang akan dideteksi. Di sini kami menggunakan 3 buah gambar dengan citra grayscale. Next. Selanjutnya di dalam gradient filtering itu dilakukan 2 buah proses yaitu gradient filter arah X dan gradient filter untuk arah Y. Dan untuk kernel yang digunakan dalam arah X dan Y yaitu -1, 0 dan juga +1. Kemudian di sini juga ada fungsi PLT show yang berfungsi untuk menampilkan hasil gambar. Next. Selanjutnya dilakukan perbandingan untuk metode Sobel dan juga Prewitt dalam pendeteksian tepi menggunakan gradient filtering. Di mana untuk codingan pada metode Prewitt subplot yang digunakan yaitu 4,2,3. Sedangkan pada Sobel subplot yang digunakan yaitu 4,2,4. Selanjutnya juga ada fungsi color map yang digunakan untuk menampilkan citra grayscale dalam setiap proses codingannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini kami telah menjalankan beberapa citra menggunakan codingan MATLAB yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini kami yang pertama menggunakan citra original image-nya, yaitu sebuah gambar dari kapal. Baiklah, next. Di sini citranya yaitu bold, seperti yang bisa dilihat tadi dalam format grayscale. Di sini untuk gambar pertama menampilkan hasil dari gradient filtering dan untuk di sini tadi telah dijelaskan juga gradient filtering yang kami gunakan nantinya akan menghasilkan gradient yang searah X dan gradient searah Y. Jadi di sini gradient menampilkan gradient searah X, di mana dapat kita lihat untuk tepi objek yang terdeteksi hanya garis-garis secara vertikal dan juga diagonal. Baiklah, untuk gambar sebelah kanan, di sini, kembali lagi. Untuk gambar yang sebelah kanan, di sini hasil perhitungan gradient filtering untuk searah Y, di mana dapat kita lihat garis-garis yang terdeteksinya yaitu garis-garis horizontal dan diagonal. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan dari kedua hasil gradient filtering X dan Y, jika X yang gradient filtering yang X yang dideteksi, maka tepi-tepi garis-garis horizontalnya tidak terdeteksi. Sedangkan jika kita mendeteksi pada gradient filtering Y, maka garis-garis vertikalnya lah yang tidak terdeteksi. Oke, next. Di sini metode yang telah kami jalankan tadi juga kami cobakan untuk metode tepi yang lainnya, yaitu Prewitt dan Sobel, di mana kita melihat perbandingan dari citra gambar asli dan
dengan melalui gradient filtering, yaitu metode Privet dan Sobel untuk setiap tepi dari objek yang telah pada gambar yang telah diidentifikasi. Sedangkan di sini dapat kita lihat background-nya tidak terdeteksi, melainkan hanya fokus pada foreground atau objek yang dilakukan pendeteksian untuk gradient filtering itu sendiri. Jadi di sini dapat kita lihat hasil uji dari Privet dan Sobel. Dari hasil yang telah kami jalankan, maka untuk metode Sobel lebih jelas dan baik dalam melakukan pendeteksi tepi menggunakan gradient filtering dibandingkan dengan metode Privet. Next. Baiklah, selanjutnya sebelumnya meskipun yang kami bahas hanyalah metode Sobel dan Privet dalam gradient filtering, tetapi di sini kami juga mengkombinasikan satu citra menggunakan Sobel dan Privet dengan gradient filtering secara bersamaan. Jadi dapat dilihat di sini dalam pendeteksian tepi lebih tajam daripada hanya menggunakan satu-satu metode secara terpisah seperti yang telah ditunjukkan tadi dari segi kualitas citra. Oke, next. Next. Oke, di sini selanjutnya yaitu untuk citra yang kedua yaitu gambar bird. Next. Sama seperti yang tadi, juga melakukan gradient filtering untuk arah X dan arah Y. Di sini untuk arah X menampilkan hasil secara vertikal, sedangkan arah Y menghasilkan garis horizontal. Tepi secara garis horizontal seperti yang gambar citra satu tadi. Next. Di sini kami juga melakukan Privet dan Sobel untuk citra kedua. Hasilnya dapat dilihat seperti ini. Next. Selanjutnya kami juga melakukan kombinasi antara Sobel dan Privet dalam melakukan gradient filtering untuk mendeteksi tepi. Hasilnya seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Selanjutnya untuk citra yang ketiga yaitu butterfly. Ini merupakan original image-nya. Next. Di sini kami juga melakukan pendeteksian tepi menggunakan gradient filtering searah X dan searah Y. Dapat dilihat jika arah X menghasilkan mendeteksi objek tepi secara vertikal dan untuk searah Y akan mendeteksi tepi secara horizontal. Next. Kami juga melakukan pendeteksian tepi menggunakan Privet dan Sobel. Next. Dan ini kombinasi yang telah kami lakukan. Hasilnya lebih tajam daripada hanya melakukan deteksi tepi menggunakan gradient filtering secara terpisah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu yang pertama, deteksi menggunakan gradient filtering akan menghasilkan perhitungan dari gradient arah X dan arah Y, di mana untuk arah X memperlihatkan deteksi tepi pada objek dengan garis-garis vertikal dan diagonal, sedangkan untuk garis horizontalnya tidak terdeteksi. Sementara untuk gradient arah Y memperlihatkan deteksi dari tepi objek berupa garis-garis horizontal dan diagonal, sedangkan garis vertikalnya tidak terdeteksi. Deteksi tepi menggunakan gradient Sobel lebih tajam dibandingkan dengan gradient Privet. Hanya sampai di sini saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.